Haleluya, haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita pagi hari ini bersyukur kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri sebuah judul yaitu berjalan di dalam kemenangan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, langsung saja kita buka ayat pokok kita di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Setiap kita pernah mengalami rasa khawatir, takut, bahkan mungkin sampai ke tahap kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Ya, pasti rasanya sungguh tidak nyaman, rasanya tidak enak. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perasaan inilah yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman Yesaya. Bangsa Israel ini menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan-kesulitan yang membuat mereka merasa takut dalam hidupnya, khawatir akan masa depannya. Nah, adapun yang melatar belakangi mereka sampai mengalami rasa takut, rasa khawatir dan sebagainya, yaitu yang pertama, ya, ancaman dari bangsa Asyur. Bangsa Asyur adalah sebuah bangsa yang sangat kuat dan sering melakukan penaklukan terhadap bangsa-bangsa lain. Ancaman dan invasi dan penaklukan dari Asyur membuat bangsa Israel ini hidup dalam ketakutan. Sewaktu-waktu bangsa Asyur ini menyerbu, sewaktu-waktu bangsa Asyur ini menyerang. Yang kedua, perpecahan secara internal di dalam bangsa Israel. Nah, kerajaan Israel telah terpecah menjadi dua, yaitu Israel dari utara dan Yehuda di selatan. Perpecahan ini menyebabkan konflik internal dan melemahkan kekuatan mereka dalam menghadapi ancaman dari luar atau bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, banyak orang Israel ini meninggalkan Allah yang benar dan mulai menyembah dewa-dewa bangsa lain. Hal ini menyebabkan murka Allah dan membawa malapetaka bagi bangsa mereka pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karena kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, tantangan-tantangan kehidupan yang mereka jumpai, membuat mereka hidup dalam ketakutan, kehilangan pengharapan, putus asa. Nah, melihat kondisi bangsa Israel yang seperti ini, Tuhan berfirman kepada bangsa ini melalui Nabi Yesaya dan berkata di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya janji ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel, tapi janji ini berlaku juga bagi kita setiap orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu berjalan di dalam kemenangan bersama Tuhan. Bukankah ini harapan kita di tahun yang baru ini? Bukankah ini keinginan kita di tahun yang baru ini? Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan dengan membawa kemenangan demi kemenangan. Nah, bagaimana caranya supaya kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan? Nah, menurut Yesaya, kita melihat bagaimana caranya. Di ayat yang tadi kita bisa melihat jangan takut dikatakan.
Apapun situasi hidup kita, tantangan apapun di depan kita di tahun 2025, jangan takut. Mari terus melangkah hadapi. Ya. Jangan biarkan ketakutan itu tinggal terlalu lama di dalam pikiran dan hati kita. Sehingga kita membuat kehilangan iman kita, kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, kenapa kita tidak boleh takut, Bapak Ibu Saudara? Di ayat selanjutnya berkata, karena Tuhan setia. Dia berkata kepada umatnya, aku menyertai engkau, dikatakan. Hidup kita disertai Tuhan kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah. Hidup kita disertai Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita percaya penyertaan Tuhan bukan penyertaan yang biasa. Tapi penyertaan Tuhan adalah jaminan keberhasilan di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan membawa pemulihan. Penyertaan Tuhan membawa kedamaian di dalam hidup kita. Hal ini dipertegas di dalam Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan meneguhkan selanjutnya. Tuhan meneguhkan dan menolong kita. Bukan hanya menyertai, dikatakan firman Tuhan. Dia meneguhkan dan menolong kita. Artinya Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan dan dukungan menghadapi segala problem dalam hidup kita. Lewat caranya yang ajaib. Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat. Tidak mudah diombang-ambingkan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang teguh di dalam Tuhan. Selanjutnya kenapa kita tidak boleh khawatir? Sebab Tuhan memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Nah, berbicara tangan kanan, ini melambangkan sebuah kekuatan. Tangan kanan melambangkan sebuah otoritas dan perlindungan. Jadi ketika Allah berkata ia akan memegang kita dengan tangan kanannya, itu berarti Bapak Ibu Saudara, ia akan melindungi kita dari segala bahaya. Ia akan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi segala rintangan. Sehingga kita sanggup berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Menghadapi tahun 2025 ke depan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu bimbang. Penyertaan Tuhanlah yang memampukan kita. Pertolongan Tuhanlah yang membuat kita bisa. Tangan kanan Allah lah yang membuat kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersiaplah untuk mengalami kemenangan demi kemenangan di tahun yang baru ini bersama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Sebab penyertaan-Mu adalah penyertaan jaminan keberhasilan di dalam kehidupan kami. Yesus di dalam hati kami, Yesus dalam hidup kami, itu lebih dari cukup. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan melewati hari ini dengan sukacita. Sebab pimpinan Allah menyertai kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.